Nggih, Bu. Monggo. Ya, terima Ibu kasih. Itu bisa Mas. bisa bisa lanjut atau ditunda dulu Zana ini? Saya terserah Monggo. Ibu karena Ibu yang nguji. Lanjut, Pak. Ya, lanjut aja nggak apa-apa. Biar nggak terlalu karena ini sudah disusul ujian sempro berikutnya soalnya. Hmm. Nggih, nggih. Baik, untuk selanjutnya mungkin saudari Zana ya. Silakan Zana sampaikan poin-poinnya maksimal 5 menit ya. Oke, Karena kan Bapak. sudah dikirim ke Bu Lilis apa belum? Sudah. Oh, sudah. Oke, silakan Zana. Nanti kan. Wah, hang lagi Imam Syafi'i ini. Kalau nggak bisa tunda aja Sebentar, Zana. Bapak. Kasihan Bu Lilis kalau saya kan cuma dengarkan aja nih saya. Jangan, Bapak. Kalau memang Zana nggak bisa ya nggak usah ujian sempro aja ya. Ayo silakan Imam Syafi'i. Ini. Sebentar, Ibu. Belum. Ayo Zana. Panggil salam dulu terus bla 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 gitu Dia sambil. masih buka PPT-nya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Zana Farisia. Akan memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Studi Komparasi Indeks Perilaku Konsumsi Muslim dalam memilih food and beverage di area mayoritas dan minoritas Muslim. Respon. Uh, Langsung saja saya akan latar belakang. Jadi jumlah penduduk Muslim naikkan sebesar 0,2% dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Sehingga sangat potensial bagi pelaku ekonomi yang bervariasi dengan perilaku konsumen yang berbeda. Perilaku adalah perbuatan atau aktivitas yang dilakukan oleh individu dalam kehidupannya sehari-hari, baik yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Jadi secara umum Mana perilaku slide-nya? konsumsi mempelajari bagaimana Imam Syafi'i, mana manusia slide-nya memilih itu? sesuatu yang dikonsumsi. Slide-nya Imam Syafi'i. Masih not responding. Masih loading, Bapak. Belum dibuka.
SME. Iki sing tak keluar nih. Wah, mana Imam Syafi'i ini? Zana, mana Zana? Aduh ya Allah. Siapa yang dekat Zana ini? Yunita dekat Zana enggak? Yun. Nggih, Pak. Zana di atas. Aduh. Malah keluar nih anaknya. Kenapa di jaringan situ tah? PPT-nya Zana Aduh. bermasalah, Bapak. Mohon maaf sebelumnya. Saya langsung share screen. Baik, saya sudah kelihatan, nggih? Sudah. Baik. Jadi saya ulangi lagi. Jadi judul proposal skripsi saya itu studi komparasi indeks perilaku konsumsi Muslim dalam memilih food and beverage di area mayoritas dan minoritas Muslim. Untuk studi kasus sendiri itu ada di Desa Tayuwetan dan Desa Kajen. Kemudian latar belakang mengambil judul ini adalah jumlah penduduk Muslim Indonesia terus mengalami peningkatan. Diproyeksikan ada kenaikan sebesar 0,2% dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Kenaikan ini terus mengalami peningkatan sehingga sangat potensial bagi para pelaku ekonomi. Dilihat dari besaran populasi, Indonesia memiliki karakteristik konsumen yang bervariasi dengan perilaku konsumsi yang berbeda. Perilaku sendiri adalah perbuatan atau aktivitas yang dilakukan oleh individu dalam kehidupannya sehari-hari, baik yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi secara umum perilaku konsumsi merupakan mempelajari bagaimana manusia memilih sesuatu yang dikonsumsi. Konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan. Pada tingkatan praktis, perilaku ekonomi sangat ditentukan oleh tingkatan keyakinan atau keimanan seseorang atau sekelompok orang yang membentuk kecenderungan perilaku konsumsi. Alasan yang melatar belakangi penulis melakukan penelitian ini adalah terdapat 2 daerah di Kabupaten Pati yang warganya merupakan warga mayoritas dan minoritas Muslim. Jadi dikatakan minoritas, di situ peneliti telah melakukan survei prapenelitian di mana daerah minoritas tersebut rata-rata didominasi oleh etnis Tionghoa. Nah, adapun daerah mayoritas sendiri itu
sebagian besar merupakan wilayah pondok pesantren sehingga warga di sana adalah mayoritas Muslim. Nah, dari hal tersebut, peneliti ingin meneliti lebih jauh bagaimana perilaku konsumsi warga Muslim yang ada pada kedua daerah tersebut, terutama perilaku konsumsi yang ada pada lingkup individu, keluarga, maupun komunitas. Nah, dari hal itu, penulis ingin membandingkan bagaimana perilaku dari kedua daerah tersebut, apakah ada perbedaan atau tidak, sehingga penulis mengambil rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana indeks perilaku konsumsi Muslim dalam memilih food and beverage di area mayoritas dan minoritas Muslim. Kemudian yang kedua, bagaimana hasil komparasi indeks perilaku konsumsi Muslim dalam memilih food and beverage di area mayoritas dan minoritas Muslim. Selanjutnya, tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana indeks perilaku konsumsi Muslim dalam memilih food and beverage di area mayoritas dan minoritas Muslim. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui bagaimana hasil komparasi indeks perilaku konsumsi Muslim dalam memilih food and beverage di area mayoritas dan minoritas Muslim. Adapun manfaat penelitian di situ ada 3, yaitu bagi peneliti, bagi akademisi universitas, kemudian bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Di sini ada 2 kajian pustaka. Yang pertama yaitu skripsi oleh Fani Indah Pratiwi 2018. Universitas Negeri Gorontalo membahas tentang studi komparasi perilaku konsumsi Islami mahasiswa yang memprogramkan dan tidak memprogramkan mata kuliah ekonomi syariah. Nah, dari perbedaan sendiri adalah peneliti terdahulu hanya membahas perilaku konsumsi Islamnya saja, sedangkan pada penelitian ini penulis mengukur indeks perilaku konsumsi Muslimnya. Kemudian jurnal oleh Endang Susilawati dan Citra Indah Juliana, Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, membahas tentang komparasi perilaku konsumen produk halal di area mayoritas dan minoritas Muslim. Selanjutnya yaitu kerangka teoritik, membahas tentang perilaku konsumsi Muslim, mulai dari apa itu pengertian konsumsi, kemudian pengertian konsumsi dalam Islam, adapun ukuran prioritas dalam mengonsumsi dan prinsip dasar konsumsi dalam Islam. Selanjutnya yaitu food and beverage, yaitu sektor food and beverage merupakan salah satu sektor usaha yang terus mengalami pertumbuhan. Kemudian yaitu indeks perilaku konsumsi Muslim, yaitu data dan informasi perilaku konsumsi yang diperoleh dari survei perilaku konsumsi Muslim di masyarakat. Survei ini menanyakan pendapat atau pengalaman masyarakat Muslim terhadap kebiasaan dalam berkonsumsi. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama itu lokasi penelitian sendiri ada di Desa Tayuwetan, yaitu desa minoritas, dan Desa Kajen merupakan desa mayoritas, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selanjutnya untuk jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan metode komparatif. Untuk populasi sendiri itu seluruh masyarakat Muslim dari kedua daerah tersebut. Kemudian sampel yaitu menggunakan sampel berkategori probability sampling dengan jenis sampel yaitu simple random sampling dengan perhitungan Isaac-Mikael karena tidak diketahui jumlah populasinya. Kemudian metode pengumpulan data itu yang pertama penelitian lapangan. Peneliti menggunakan kuesioner atau e-survey karena mengingat kondisi saat ini yang masih pandemi. Kemudian ada penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku, jurnal, website, dan lain sebagainya. Adapun analisis data itu yang pertama uji validitas data, kemudian yang kedua itu mengukur IPKM atau indeks perilaku konsumsi Muslim, dan selanjutnya akan dikomparasikan menggunakan uji independent sample t-test. Nah, hipotesis sendiri, yang pertama tidak ada perbedaan perilaku konsumsi Muslim dalam memilih food and beverage di area mayoritas dan minoritas Muslim. Untuk HA sendiri ada perbedaan perilaku konsumsi Muslim dalam memilih produk food and beverage di area mayoritas dan minoritas Muslim. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Bu Lilis, mungkin dari audien ada yang mau menanyakan?
Kalau nggak ada, oke. Mungkin kalau nggak ada, saya langsung berikan ke Bu Lilis. Kalaupun nanti ada, bisa lewat chat atau bisa nanti di terakhir mungkin ya. Monggo Ibu Lilis, waktu sepenuhnya untuk Bu Lilis. Ada Rusi. Maaf ya Hana ya. Zana, tolong dimatiin. Dulu anunya Imam Syafi'i, tolong dimatiin anunya tuh, mic-nya. Kenapa nama kamu jadi berubah Hana? Kok jadi Imam Syafi'i? Itu tutupnya Imam Syafi'i, Ibu. Astagfirullah. Emang kamu nggak siap ya kalau mau ujian ini? Mau seminar proposal? Jadi akunnya Mas Imam Syafi'i. Kamu nggak punya akun? Gimana, Ibu? Kamu nggak punya akun? Punya, Ibu. Punya, tapi kan ini pakai itu loh, Bu, akun yang ada di laptop. Nah, jadi nyambungnya ke Imam Syafi'i gitu, Ibu. Oh, sebenarnya juga bisa walaupun satu laptop itu. Kamu ini aja mau presentasi Iya, Bu. masih nggak bisa ini, nanti mungkin bisa kan nggak? Saya jadi ragu ini. Oh, tadi itu, Bu, belum kebuka PPT-nya, padahal tadi udah nyoba berkali-kali, Ibu. Oh, nanti Mohon maaf. akun sendiri ya. Misalnya mau buka, mau buat apa tadi itu? Survei ya. Tapi kamu ini aja Nggih. apa laptopnya Imam Syafi'i nggak bisa buat akun sendiri. Takutnya nanti kalau keluarkan. Kalau lulus ini ya berarti ngurus akunmu sendiri ya. Kalau lulus tapi. Nggih, Ibu. Nah, kamu ini punya kesalahan yang sangat fatal. Karena tulisan Arab kamu di ayat Al-Quran itu salah semua. Kamu lihat, kebalik semua. Itu kalau kan salah itu, gak bisa dibaca. Masa bacanya dari kiri ke kanan? Kamu lihat di dasar hukum yang kamu pakai ketika konsumen menentukan food and beverage ya. Itu salah semua Arabnya. Jadi kamu harus benar-benar hati-hati di dalam mengambil ayat Al-Quran dan hadis, terutama dalam penulisannya. Tuh, yang pertama, karena itu yang saya sorot ya, karena saya tidak banyak baca sebenarnya tadi, cuma sekilas gitu. Harapan saya kan saya terbiasa gitu ya, Zana kan biasanya anaknya yang profesional gitu ya, perfeksionis. Dulu ketika saya pernah menjadi dosen kamu di mata kuliah bahasa Arab itu selalu aktif gitu ya. Harapan saya tadi ekspektasinya tinggi begitu. Tapi tulisan Arabnya pertama kali ya saya lihat itu. Tuh, nah, itu benar-benar poin penting kalau bagi saya itu ya. Karena itu kan dasar hukum yang kamu pakai jelas-jelas sebagai poin penting Al-Quran. Tuh, penulisannya harus benar. Benarkan nanti karena ada banyak sekali ayat Al-Quran yang kamu kutip. Kemudian yang kedua, Hana, kamu rumahnya di Pati ya? Jangan Nggih, lagi Ibu. Pati. Oke, kamu tadi kalau saya dengar ketika menentukan minoritas dan mayoritas Muslim itu berdasarkan wawancara, gitu ya. Ini kayak kasusnya Jihan ini. Jadi kalau menentukan jumlah itu kan jelas harus ada data statistik yang menunjukkan itu. Bukan kamu hasil wawancara kamu nggak mungkin kamu tanya satu desa yang kamu teliti, satu desa, satu RT, satu RW atau satu daerah atau gimana itu kamu yang akan kamu teliti itu? Saya jawab, Ibu. Jadi yang saya teliti itu satu desa. Sebenarnya saya itu melakukan survei pra itu, tapi tidak melalui wawancara, Ibu. Jadi melalui wawancara? Berdasarkan pengamatan, dan kemarin juga saya sempat bertanya pegawai desa tersebut terkait jumlah warga desa tersebut yang beragama Muslim gitu, Bu. Itu berarti misalkan mayoritas itu satu desa, minoritas satu desa gitu ya?
Oh, nggih. Ya, apa benar di daerah situ memang muslimnya minoritas? Eh, jadi gini Bu, yang daerah minoritas itu sebagian wilayahnya itu dihuni oleh etnis Tionghoa. Jadi kayak kan ada sebuah Sebagian besar. Tionghoa aja itu masih dipertanyakan apakah dia Islam Muslim atau enggak. Datanya harus benar ini. Data dari desa misalkan. Kayaknya nggak mungkin kalau di Jawa itu satu desa misalkan Muslim itu minoritas. Kalau menurut saya ya, karena saya juga belum melakukan prasurvei seperti kamu dan juga belum. Kalau bisa ada datanya, kamu datanya dapatnya dari mana? Itu, ya. Karena ini kan sebagai objek populasi and sampel kamu, karena judul kamu sudah mencantumkan mayoritas dan minoritas. Nanti kalau datanya itu tidak valid, ya salah nanti kan hasil penelitian kamu ini. Tuh, data kamu ini yang saya tanyakan. Kalau cuma tanya sama orang desa, harus ada dokumentasi yang menunjukkan itu. Itu kan nggak ada di situ. Misalkan dokumentasi desa, di situ ada kan yang beragama Islam berapa. Itu benar apa enggak? Itu masih dipertanyakan ini. Misalkan kalau kamu membandingkan, misalkan di Papua sana gitu ya, atau di Ambon, sama di sini itu barangkali bisa. Kan dikatakan minoritas kan sangat sedikit umat Islamnya, kan begitu ya, indikatornya kan begitu. Jadi itu dibenahi benar-benar. Kalau memang di situ tidak terjadi tidak minoritas, maka kan harus ganti itu desanya. Itu Zana. Kecuali kalau kamu dapat data yang benar-benar valid dokumen desa misalkan. Kamu harus ke sana berarti melihat, bukan hanya tanya kemudian kamu survei mengamati, kan nggak cukup kita mengetahui agama seseorang dengan mengamati aja. Di Madura sini, kalau di Madura ini jelas mayoritas kan, walaupun ada gereja beberapa, apalagi di daerah Pati sana ya, itu sana ya. Iya Ibu. Kemudian yang kedua, tadi antara PPT sama proposal yang diserahkan ke saya dalam tujuan penelitian sama rumusan masalah itu berbeda. Karena di tujuan penelitian kamu itu kan ada dua ya. Yang pertama bagaimana perilaku konsumsi, mana ini tadi. Sama yang kedua perbedaannya, mana sih sebentar. Tapi yang kamu masukkan di PPT itu berbeda. Saya nggak tahu ini yang benar yang mana. Nih, karena ini dalam rumusan masalah. Bagaimana indeks perilaku konsumsi muslim dalam memilih food and beverage ini. Kemudian apakah ada perbedaan hasil komparasi indeks ini kan ya. Itu. Tapi di PPT kamu berbeda lagi. Sehingga saya bertanya, mana yang benar ini? Coba kamu baca di PPT kamu, di rumusan masalah dan tujuan pembahasan. Yang nomor 2, bukan itu. Mana yang benar? Kan saya bingung ini. Yang di itu Bu, proposal. Bagaimana indeks perilaku konsumsi muslim. Terus yang kedua? Yang kedua itu apakah ada perbedaan hasil komparasi indeks perilaku Kenapa di konsumsi? PPT kok bisa berbeda? Sama Ibu. Masa tadi itu enggak seperti itu? Oh iya, yang kedua Ibu. Nah, mana yang betul di proposal ya? Oke. Kalau yang betul di proposal, sekarang saya tanya. Dari jawaban yang pertama itu sudah menunjukkan, kan kalau itu tadi datanya misalkan benar ya, data kamu valid, datanya memang di situ benar-benar minoritas dari data dari desa, maka ini bisa dilanjutkan. Tapi itu seandainya benar ya. Ini kan di sini begini, bagaimana untuk mengetahui bagaimana indeks perilaku konsumsi muslim. Kalau sudah diketahui kan sudah jelas itu perbedaannya. Lah untuk apa ini rumusan masalah yang kedua? Untuk mengetahui apakah ada perbedaan. Oh, dari hasilnya itu sudah jelas, kok masih ada rumusan masalah yang kedua.
Indeks konsumsi. Yang kedua kan, pertama kan mengetahui indeks indeks konsumsi Muslim ya. Kalau Nggih. kalau itu kan sudah jelas, tahu pasti berbeda itu. Nah, untuk apa itu rumusan masalah ini? Apakah ada perbedaan? Ya, kamu sudah diketahui perbedaannya. Artinya rumusan masalah yang kedua untuk apa gitu loh. Kecuali kalau memang yang benar di PPT kamu. Yang di proposal, Ibu. Nanti proposal. Berarti sekarang saya tanya, untuk apa rumusan masalah yang kedua? Membandingkan. Membandingkan. Berarti itu dikomparasi dong. Ini kamu kan Iya. bukan studi komparasi. Kan untuk mengetahui apakah ada perbedaan. Hasil komparasi, Ibu. Berarti salah berarti rumusan kamu. Apakah ada perbedaan dengan perbandingan kan beda. Berarti judulnya berubah. Berarti kan studi komparasi indeks itu harusnya. Ya. Kalau tidak, maka rumusan masalah kamu ya nggak usah lah. Tapi kalau kamu masukkan ada perbedaan, maka judulnya yang harus berubah. Itu juga di latar belakang. Itu ya, tujuan masalah juga begitu. Oke. Selanjutnya di kajian teori. Kamu ini teorinya ngambil dari mana, Mbak Hana? Pendapatnya siapa untuk perilaku konsumsi? Saya sebentar sebelum itu, kenapa sih kok kamu harus pakai istilah food and apa beverage? Kenapa kok harus nggak makanan dan minuman saja gitu? Kan itu cuma itu aja kan, cuma bahasa Inggris istilah aja kan ya? Atau lebih menarik gitu aja atau apa alasannya? Nggih, Ibu. Jadi agar lebih menarik. Terus Jadi menariknya apa? Menariknya cuma ganti bahasa saja gitu kan? Menariknya buat orang, oh apa sih ini? Gitu ya. Oke, sekarang saya tanya, teori yang kamu pakai perilaku konsumsi ini, konsumen, ini kamu ambil teorinya siapa? di bukunya Hendrianto, Ibu. Semuanya? Perilaku Apa itu? konsumsi. Ini yang kamu pakai kan beda ya, indeks perilaku Muslim sama perilaku Muslim kan gitu ya? Apa perbedaannya? Indeks itu untuk mengukurnya, Ibu. Oh, untuk mengukur apa? Perilaku data informasi perilaku konsumsi, Ibu, indeksnya. Oh, indeksnya untuk mengukur seberapa prosentasenya gitu lah. Terus ini gunanya untuk apa itu nanti? Kalau seandainya ini hasilnya ini ada itu untuk apa ini? Jadi hasilnya dari indeks perilaku konsumsi Muslim itu untuk mengetahui perilaku konsumsi Muslim yang ada pada dua daerah tersebut, Ibu. Dari daerah mayoritas dan juga dari daerah minoritas tersebut. Jadi datanya harus dengan begitu datanya kan jelas ya, kan gitu ya. Dengan adanya indeks, nah itulah pentingnya data. Maka ini dapat nanti misalkan masuk di jurnal bisa dikarujukan karena ada datanya, gitu ya. Maka kembali ke latar belakang tadi, data itu penting, gitu ya. Harus berdasarkan data, bukan hanya pengamatan saja, apalagi hubungannya dengan angka atau kuantitatif. Tuh. Kemudian saya baca tadi di ini teori kamu pada mana ini? Ini prinsip dasar konsumsi dalam Islam. Ini bukunya Muhammad Manan, teori dan praktek ekonomi Islam. Ini kenapa kamu kok ambil teorinya ini? Teorinya bukunya Manan ini. Di situ kan disebutkan ada 5 prinsip, Ibu, dalam
berkonsumsi Islam. Yang pertama itu Hmm. prinsip keadilan, Kak, selanjutnya saya itu tanya prinsip kenapa kok ambil yang ini? Karena di sini kok tidak masukkan unsur yang halal gitu loh. Atau halal masuk di mana gitu. Karena sebenarnya hmm? mohon maaf Ibu. Jadi sebenarnya kalau umat Muslim konsumsinya kan yang harus halal Ibu. Jadi sesuatu yang halal itu kemudian mengandung prinsip-prinsip tersebut. Jadi ada prinsip keadilan, prinsip kebersihan, Karena ada prinsip menunjukkan bahwa prinsip apa namanya umat Islam itu harus makan yang halal. Yang mana? Harus mengkonsumsi yang halal karena ini hubungannya dengan makanan dan minuman. Mana? Nggak ada kan di teori kamu? Jadi itu iya kamu Ibu. masukkan karena ini penting. Karena ini hubungannya dengan konsumsi, hubungannya dengan makanan dan minuman. Ya, jadi prinsip halal bukan nanti kamu cari teori mungkin dari yang lain ya, yang di situ lebih apa ya detail dan lebih lengkap, terutama hubungannya dengan makanan yang halal. Karena di Quran itu kalau anu kan bukan hanya bersih, bahkan halal dan baik, bukan hanya bersih. Kalau kita merujuk pada ini ya dasar hukumnya ya, halalan thayyibah itu prinsip itu kalau nggak kamu masukkan di situ. Jadi kamu masukkan nanti tambahkan teori di situ. Ya, sehingga nanti ketika kamu masukkan di kuesioner atau angket kamu itu semakin jelas. Nah, untuk karena kamu ini kan bukan studi komparasi ya. Kalau kuantitatif saya nggak bisa menguji karena saya kurang begitu paham secara detail tentang penelitian kuantitatif ini. Mungkin nanti bisa dianu ke Pak Tahruji ya. Itu ya mungkin nanti Pak Tahruji yang akan ngetes apakah kamu benar-benar paham untuk bisa analisis data kuantitatif itu ya Ana. Yang pasti yang tadi mohon itu karena prinsip ya di latar belakang kamu itu datanya kalau kamu harus ganti desa atau ganti judul itu Hana dari saya rasa cukup. Oh ini ya sudah ada kuesionernya ya. Ini uji validitas dan reliabilitas tak? Iya Ibu. Sudah? Belum. Oh belum, berarti ini kan masih diuji lagi kan ya? Kemudian teorinya karena tadi itu ditambah, maka ini harus ditambahkan. Dan ini harus merujuk pada teori kamu ya, sebagai analisis nanti, sebagai acuan dalam kuesionernya Zana nanti ya. Ibu. Ya. Jadi itu indikator, beberapa indikator Ibu. Yang dasar mengkonsumsi kan harusnya. Ini. Tapi ini kan masih kurang ini ya, kurang pas kalau menurut saya ya. Jadi belum bisa menjawab pertanyaan dari rumusan masalah kamu. Tuh mungkin Zana dari saya. Itu Pak Daruji. Baik, terima kasih Bu Lilis. Seperti saya sampaikan tadi, mungkin ada audien yang mau bertanya lagi. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, Zana itu mimpi apa semalam itu? Dugaan saya ini benar nih Zana nih. Ya, jadi waktu pertemuan terakhir di Dentro itu, waktu itu kan saya minta Zana untuk mencari jumlah warga, betul ya? Jumlah warga yang kemudian benar dalam artian jumlah mayoritas muslimnya berapa, kemudian jumlah penduduk di situ berapa, yang muslim berapa, kan yang diteliti kan yang muslim saja. Gitu ya Zana? Sorry, dengar suara saya enggak? Nggih, Bapak. Oke, nah itu kemudian belum terjawab tadi. Yang kedua, tadi ada pertanyaan menarik nih dari Bu Lilis. Ya, kan sudah diketahui nih. Ya, kalau yang namanya mayoritas sama minoritas itu kan jelas lebih banyak mayoritas. Ngapain kemudian di apa tadi?
diperbandingkan. Ya. Nah, Zana nggak bisa jawab itu. Ya. Yang ketiga, catatan saya ini istilah food and beverage. Ya. Apakah hanya sekedar bahasa Inggris? Ya. Zana belum bisa memberikan jawaban yang memuaskan ke Bu Lilis tadi ya. Nggih, Yang Bapak. ketiga, yang bukan yang ketiga, yang keempat, ini berkaitan dengan prinsip makanan halal. Tadi kan tanya nih Bu Lilis nih, kenapa kok tidak disebutkan indikatornya itu adalah misalkan yang berlabel halal? Yang disebutkan di situ sama Zana itu kan prinsip dalam hal kemudian memilih makanan ya, makanan dan minuman yang halal kan gitu. Kan gitu Zan. Nah, Zana nggak bisa jawab. Ya, rata-rata nggak bisa jawab nih Zana ini. Ya. Ya monggo Ibu. Jadi saya pasrah ke Bu Lilis lah kan ini terkait dengan nasibnya Zana ini. Ya Allah. Iya. Jadi Zana ini baru semester 8 Bu. Jadi kalau yang Kita tadi ambil aja, Pak. yang ngedit ke saya tadi itu kan semester 14 ya. Jadi Tapi kalau apa namanya? banyak, Pak. Kasihan saya. Sudah semester 14 kalau itu. Kalau ini kan baru semester 8 jadi. Wajahnya sudah kemudian merah sejak tadi. Monggo Bu kasih keputusan biar apa namanya? Jelas Zana ini nasibnya gimana. Mimpi apa semalam ini enggak tahu saya. Mimpi apa Zana? Yang pasti itu harus diperbaiki Zana datanya. Benar apa enggak? Itu. Baik, Ibu. Saya meragukan itu. Itu. Ya, kalau nggak benar kamu kan harus ganti judul itu. Atau ganti desa yang di situ ada minoritas kalau kamu tetap pakai judul itu. Kalau ganti judul nanti ganti pembimbing Bu. Karena ini sudah ditolak Pak Badarus gitu ya. Kasihan juga saya. Gitu. Gitu Bu Lilis. Iya, itu Zana ya di latar belakang kamu datanya harus valid. Juga harus kemenarikannya itu loh belum muncul. Ya. Sama di teori tadi ya. Kajian teorinya itu diperbaiki sama rumusannya. Rumusan dan hubungannya sama tujuan pembahasan. Ya. Gitu ya. Harus konsisten Zana ya. Nanti kalau skripsi antara misalkan skripsi sama PPT-nya nggak sama, itu kan dipertanyakan juga. Ini kok seperti apa? Kemudian di footnote juga seperti itu sebenarnya. Kalau lebih rinci itu ya banyak sih sebenarnya. Cuma kan tadi bacanya sambil rapat sambil karena mahasiswa itu footnote itu mesti misalkan judul belum selesai dikasih titik yang lain lengkap. Itu kan dipertanyakan itu pas atau seperti apa gitu ya Sana ya, itu bisa dilanjutkan dengan syarat itu Sana ya. Terima kasih. Jadi ini dilanjut Bu ini Bu. Kalau datanya benar. Oh, kalau saya datanya benar. Data yang valid. Saya tunggu ini dalam 1 minggu ini ya. Latar belakang kamu nanti revisi kamu dirubah ini, terutama data itu. Tolong saya dikasih data dari desa itu. Kalau salah, nanti saya cek juga nanti kan itu pasti sekarang kan sudah zaman online. Betul. Semua bisa akses semua data penduduk. Saya rasa begitu ya. Kalau membuat berita palsu ini ya harus dikualifikasi. Itu Pak Daruci. Ya, baik, terima kasih. Ya. Baik, kepada saudara Zana, selamat ya. Jangan nangis Zana. Maaf, bukan mempersulit ya Zana ya, cuma memang tugasnya ini membimbing gitu ya. Pak bener Ibu, terima kasih. Nggak tersesat. Terima kasih masukannya Ibu. Nanti didoakan mempersulit mahasiswa.
Sudah ditolak Selain beberapa itu, kali ya. di sana ini. Kasihan juga. Nggak tega saya lihat wajahnya itu, nggak tega saya. Melas ya Bapak. Saya dari senangnya melas. Iya. Baik, teman-teman sekalian, Bu Lilis, Zana dan kawan-kawan, terima kasih banyak yang telah hadir pada sempro siang hari ini. Karena udah sore ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Zana yang telah lulus seminar proposalnya ya. Tinggal kemudian catatan-catatan dari Bu Lilis nanti sebagian sudah saya catat, saya rekam nanti saya kasihkan ke Zana ya. Mari kita tutup pertemuan sore hari ini dengan tutup kafaratul majlis. Terima kasih Bu Lilis, teman-teman sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya semuanya yang lulus direvisi. Dan Terima tidak kasih. Iya, Bu. Terima kasih. yang lain. Gak usah nangis Zana ya. Oh nggak apa-apa weh, kalau ini nangis. Selamat Zana. Itu diupload di statusnya kan mesti gitu sekarang. Ini biasa Dinikmati. kalung-kalung kerupuk dan lain-lainnya. Cuman masalahnya pas pembimbingnya, pengujinya pas dilupakan, Bu. Gitu. Kebiasaan lah anak FPIS nih, Pak. Ya itu gimana itu? Nggak anu. Jangan sampai kacang melupakan kulitnya ya. Kamu bisa seperti ini itu karena cewek anak orang tua. Ingat itu Zana. Kamu lolos ini karena Bu Lilis. Ingat itu. Terima kasih Ibu. Enggak Zana. Oke, saya izin duluan teman-teman sekalian, Bu Lilis nggih. Terima kasih. Saya izin live ya. Ayo, Assalamualaikum. Terima